Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Badrul Munif, NIM 2017 02080337, Prodi Manajemen Fakultas Soshum, akan menerangkan tentang kebijakan publik dan otonomi daerah untuk memenuhi persyaratan UAS semester Kasal Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Dosen pengampu Bu Titi Haryanti SEMSI. Kebijakan publik atau publik polis adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku meningkat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan, dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi. Jadi setiap masyarakat yang melakukan pelanggaran akan dijatuhkan sanksi oleh suatu lembaga yang berhak menjatuhkan sanksi. Yang selanjutnya ada pengertian otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi daerah otonom itu setiap daerah itu berhak mengatur daerahnya masing-masing yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Otonomi daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengapa ada otonomi daerah? Sebagai wujud adanya perubahan paradigma dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia yang selama ini sebelum era reformasi bersifat statistik telah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Selanjutnya ada pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah setelah otonomi daerah atau desentralisasi berjalan sekitar lebih dari 1 dekade, pada berbagai permasalahan muncul dapat kita rumuskan secara umum. Yang pertama ada kewenangan yang tumpang tindih, adanya saling melempar tanggung jawab dalam mengatasi persoalan yang terjadi pada suatu daerah. Yang selanjutnya permasalahan anggaran. Banyak terjadi masalah di mana keuangan daerah tidak mencukupi, pada akhirnya pembangunan menjadi terhambat. Kemudian kurangnya transparansi dalam penyusunan APBD. Yang ketiga ada pelayanan publik. Masalah pelayanan publik, banyak daerah otonom kelebihan PNS dengan kompensasi yang tidak memadai dan kekurangan PNS dengan kualitas baik serta prosedur pelayanan yang berbelit dan rumit. Permasalahan yang selanjutnya ada orientasi kekuasaan. Kepentingan elit menjadi lebih jelas dalam memanfaatkan otodes sebagai momentum untuk memusatkan kepentingan politiknya dan mengembangkan sentimen atau putra daerah dalam pilkada. Yang selanjutnya kita masuk ke maksud dan tujuan otonomi daerah. Yang pertama adalah peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik. Yang tujuan yang kedua selanjutnya yaitu untuk mengembangkan kehidupan demokrasi. Yang selanjutnya adalah keadilan dan pemerataan. Yang selanjutnya ada pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka kehutanan NKRI, mendorong untuk memberdayakan masyarakat. Yang selanjutnya ada menumbuhkan prakarsa kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Jadi pada dasarnya untuk mencapai efisiensi pemerintahan. Yang selanjutnya ada macam-macam kebijakan publik dalam peraturan tertulis. Yang pertama kebijakan pemerintah pusat atau nasional,
ada Undang-Undang 1945 UU atau Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, keputusan menteri, dan keputusan direktorat. Yang selanjutnya ada kebijakan pemerintah daerah, ada peraturan daerah, peraturan gubernur, peraturan bupati atau wali kota, peraturan keputusan kepala dinas atau instalasi daerah. Kebijakan dalam peraturan yang tidak tertulis atau konvensi, contohnya peraturan yang tentang dalam pemberian dana bantuan bencana korban bencana alam, peraturan tentang pengaturan dan penertiban kawasan kota, peraturan tentang upaya pembangunan jalan dan sarana umum dan lain-lain. Yang selanjutnya ada prinsip otonomi daerah. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip yang seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Jadi prinsip otonomi daerah itu setiap daerah itu berhak atau berwenang untuk mengatur seluas-luasnya daerahnya atau pemerintahannya di luar pemerintahan. Yang selanjutnya ada asas otonomi daerah. Asas otonomi daerah yang pertama ada asas desentralisasi. Desentralisasi yaitu penyerahan kewenangan pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom dengan kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang selanjutnya ada asas dekonsentrasi, yaitu pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada gubernur, wali sebagai wakil pemerintah dan peran pusat di daerah. Yang ketiga ada asas tunggal pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah daerah dan desa serta dari daerah ke desa melakukan tugas tertentu yang disertai pembiayaan sarana prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan pertanggungjawabannya kepada yang menugaskan. Yang selanjutnya ada pertimbangan pusat daerah dalam kebijakan publik. Otonomi daerah sebagai komitmen dan kebijakan politik nasional merupakan langkah strategis yang diharapkan akan mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah. Di samping menciptakan keseimbangan pembangunan antar daerah di Indonesia, pembangunan daerah tidak akan datang dan terjadi dengan begitu saja. Pembangunan di daerah baru akan terjadi kalau sejumlah persyaratan dapat dipenuhi, antara lain ada fasilitas atau pemerintahan daerah khusus kreatif, politik lokal yang stabil, pemerintah daerah harus menjamin kesinambungan berusaha, pemerintah daerah harus komunikatif dalam LSM atau MTO, terutama dalam bidang perburuhan dan lingkungan hidup. Yang selanjutnya ada hubungan kebijakan publik dengan otonomi daerah. Kebijakan publik di era otonomi daerah yang diatur melalui berbagai macam peraturan perundang-undangan, hakikatnya untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik. Kebijakan pelayanan publik di daerah otonom adalah dalam rangka terselenggaranya kepemerintahan yang baik yang diwujudkan melalui tanggung jawab dan kewajiban daerah untuk meningkatkan pelayanan publik untuk mensejahterakan masyarakat di daerahnya. Jadi semua itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.